Hidup itu misteri, penuh teka-teki dan menyisakan tanya di akhir perjalanan. Seperti aliran air, waktu terus bergulir kepada entah. Kemarin tidak dapat terulang, yang tersisa hanyalah jejak kaki yang telah melangkah. Hari ini adalah kisah yang belum usai, mesti dirajut dengan tabah yang lapang, seperti nelayan yang sabar menyulam jala yang koyak. Begitulah Kopong, yang saban hari menggantungkan harapan pada hasil tangkapan, harus menghidupi keluarganya, seorang istri dan 2 orang anak yang sedang duduk di bangku sekolah. Laut bagai keluarga keduanya, memberi makan juga menuntut sebuah kesetiaan. Bapak kopi sudah di meja tuh, minum dulu baru jalan. Iya, Mak. Terima kasih. Mama, Iya, saya jalan dulu ya. Kopi setengah di atas meja itu nanti pulang baru saya minum kasih habis. oke Bapak. Hati-hati ya. Ah, Saya juga kayu habis nih, jadi saya mau cari kayu dulu. oke. Hati-hati, Mak. Bapak sepulang dari tadi, Sudah, Ma. dapat banyak Mama sendiri lihat saja di situ. Cuaca buruk ke apa? Mungkin soalnya laut akhir-akhir ini nih sudah tidak begitu bersahabat lagi. Kira-kira masalahnya apa Jangan sampai kita pulau suruh rusak Bapak. Bisa juga soalnya bukan saya sendiri saja yang alami begini. Rata-rata tuh kami, semua itu hampir dapat sedikit saja. Oh Ina, oi, tak minta kamu mengaku payah sedikit lihat satu pohon tuh. Kopong sepulang, dia dapat banyak atau tidak? Aduh, saya ini ada pikiran nih. Dia supi laut beberapa kali nih, tapi dapat sedikit saja Kopong juga beberapa hari pulang dari laut nih, mau pi ojek, hanya bensin susah. Dari rumah mau pi antri di Pertamina, sampai di sana BBM habis. Tambah lagi dengan Nona kemarin nih, muka bengkak dan kami. Dia mau pi perpustakaan, tapi uang ojek tidak ada. Benar, bahwa perpustakaan itu tuh pusat bacaan juga. Tapi kan membaca tidak harus selalu ke perpustakaan juga toh. Kenapa harus jauh-jauh ke perpustakaan kalau sumber bacaan tuh ada di dekat cari sini nih? Begini Maina, dunia sekarang ini serba canggih. Jadi kalau orang yang sekarang saya jual RB saya pakai Facebook, apalagi mau ke perpustakaan. Dia sekarang juga so ada aplikasi Ipus Lembata tuh, Ipus tuh kan. Di situ tuh ada banyak buku bacaan. Terus ada buku pengetahuan buat anak-anak juga. Jadi dorong kita punya anak-anak ini kan supaya mereka rajin baca buku lah. Dan kita tahu bahwa buku itu juga sebagai gudang ilmu untuk mereka. Oh, berarti ilmu tuh ada dalam kitab tangan nih. Tapi kalau ada HP tidak ada data bagaimana? Coba mereka tuh ada auto tuh kak, jadi datang parkir auto di tempat anak-anak bermain, terus mereka pajang mereka buku-buku atau buat-buat game, supaya anak-anak tuh langsung tersentuh begitu tuh. Pesannya ini nih perpustakaan ini sebagai pusat belajarnya kita masyarakat orang. Kalau model begini ini kan kita punya anak-anak dan kita punya masyarakat ini nih dong punya wawasan lebih terbuka lagi tuh. Apalagi mereka juga bisa tahu tentang bagaimana merawat ekosistem laut. Jagung titi saja bisa sampai di Amerika. Masa perpustakaan tidak bisa sampai di tangan ini anak-anak? Benar engkau pemikiran canggih juga Bagaimana kalau kita berharap mau dapat tangkapan hasilnya banyak?
hasilnya melimpah. Kalau kita jalan di pantai sih, kita masih injak itu terumbu karang yang ada tumbuh di laut tuh. Karena kita tidak jaga ekosistem laut, makanya itu. Benar, Le. Sebentar saya harus kasih pencerahan di Kopong dulu. Itu Kopda pengurusan. Saya pamit dulu ya. Bapak, kita makan dulu. Saya sudah lapar nih. Iya Ina, mari kita makan dulu. Tadi saya di pantai itu Bapak Petu bilang mau datang beli kitab kambing tuh dia sudah datang lihat kitab kambing nggak belum Tidak, Le, Bapak. Tadi yang datang tuh hanya Mama Kewa saja. Itu juga dia hanya minta bunga pepaya. Baik sudah ya kalau Bapak itu jadi beli. Supaya uang tuh kita bisa buat beli beras toh. Semoga saja dia jadi beli. Soalnya opulake mereka di LAP ini minggu depan ini mereka ada buat daging supaya kita bisa pakai untuk isi dulang kita pun sedikit tuh. Iya, Bapak. Ternyata kita piara hewan ini membantu juga ya. Bisa buat ekonomi keluarga juga. Iya mang, semoga program unggulan pemerintah nelayan tani ternak ini bisa bantu banyak buat kita yang masyarakat kecil begini nih. Ama sendiri tahu tuh sudah masuk musim adat begini nih dagel pasti jalan terus nih. Bapak ya, pesta jalan terus. Artinya kita tuh uang juga keluar terus. Kita nih mau tabung uang untuk ongkos anak sekolah atau kita mau irit pesta nih. Semoga ya kita punya anak-anak nih sekolah baik-baik supaya bisa jadi orang sukses. Paling tidak mereka punya hidup lebih baik dari kita. Jangan miskin macam begini. Layaknya rumah di atas ombak, mengarungi bahtera rumah tangga, menuju dermaga bahagia, tak luput dari prahara. Hari-hari yang lalu telah mengajarkan bahwa laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan warisan yang harus terus dijaga.